Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah panjang kenabian, terdapat satu sosok yang dikenal karena kesabarannya yang luar biasa, keikhlasan tanpa batas, dan keimanan yang kokoh. Meski dihina dan ditolak selama berabad-abad, dialah Nabi Nuh alaihissalam. Salah satu dari 5 nabi ulul azmi, seorang hamba pilihan yang dipilih untuk menyampaikan risalah tauhid kepada umat yang telah lupa kepada Tuhannya. Setelah wafatnya Nabi Adam dan keturunannya yang saleh, manusia mulai lupa kepada ajaran tauhid. Awalnya mereka mengenang orang-orang saleh dengan patung-patung sebagai penghormatan. Tapi perlahan, iblis membisikkan tipu daya. Patung itu mulai dimuliakan, disembah, dan akhirnya dianggap sebagai perantara kepada Tuhan. Inilah awal dari penyembahan berhala pertama kali dalam sejarah manusia. Di tengah kondisi inilah Allah mengutus Nuh sebagai nabi. Nabi Nuh menyeru kaumnya siang dan malam. Dengan penuh kelembutan, ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sungguh, aku khawatir kalian akan mendapat azab di hari yang besar." Quran Surah Al-A'raf ayat 59. Namun, apa balasan mereka? Caci maki, ejekan, pengusiran, bahkan ancaman. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kami melihat kamu dalam kesesatan yang nyata." Nuh menjawab, "Wahai kaumku, tidak ada padaku kesesatan. Aku ini Rasul dari Tuhan semesta alam." Tahukah kamu, Nabi Nuh berdakwah bukan selama 1 dekade, bukan seabad, tetapi 950 tahun. Maka ia tinggal di tengah-tengah mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Quran Surah Al-Ankabut ayat 14. Selama itu pula, hanya sedikit yang beriman. Mereka mengejek, Nuh itu hanya manusia biasa, miskin. Pengikutnya juga orang-orang lemah. Tapi Nuh tak pernah membalas. Ia bersabar karena ia tahu hidayah milik Allah. Setelah ratusan tahun menasihati tanpa hasil, Nabi Nuh mengadu kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah mengalahkan diri dalam berdakwah." Namun mereka tetap berpaling, dan mereka saling mewariskan kesesatan kepada anak cucu mereka. Dan akhirnya, ia pun berdoa, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi ini." Quran Surah Nuh ayat 26. Maka Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal raksasa, dibangun di tengah tanah yang kering. Dengan pengikutnya yang sedikit, mereka menebang pohon, memotong kayu, merakit papan, dan orang-orang kafir semakin mengejek, "Mau kemana dengan kapal di gurun ini, wahai Nuh? Kamu sudah benar-benar gila." Namun, Nuh menjawab dengan tenang, "Jika kamu mengejekku, maka aku pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejekku." Quran Surah Hud ayat 38. Hingga akhirnya tanda-tanda azab datang. Air mulai memancar dari tanah. Langit menurunkan hujan deras tak henti-henti. Seluruh bumi berguncang, tenggelam, hancur, luluh. Dan kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Lalu bertemulah air itu untuk urusan yang telah ditetapkan. Quran Surah Al-Qamar ayat 11 dan 12. Di tengah kepanikan, Nuh melihat anaknya, Kan'an, berdiri di atas bukit. "Wahai anakku, naiklah bersamaku." Tapi Kan'an menolak, "Aku akan berlindung ke gunung." Dan Nuh berkata, "Tak ada yang bisa selamat dari azab ini, kecuali yang dirahmati Allah." Lalu ombak besar memisahkan mereka. Nabi Nuh kehilangan anaknya di depan mata. Setelah bumi dibersihkan dari kezaliman, banjir pun surut. Kapal Nuh mendarat di Gunung Judi. Dari sini, umat manusia memulai lagi. Dengan mereka yang beriman dan selamat bersama sang Nabi. Kisah Nabi Nuh adalah kisah tentang sabar tanpa batas. Ia tak patah semangat, tak menyerah. Dalam menyampaikan kebenaran, ia tahu kemenangan bukan soal jumlah pengikut, tapi tentang keikhlasan dalam perjuangan. Dari Nabi Nuh, kita belajar, dakwah adalah proses. Hidayah
Urusan Allah, kebenaran tetap kebenaran, meski sedikit yang mengikuti. Dan kesabaran akan selalu berbuah keselamatan. Semoga kita semua bisa meneladani kesabaran dan keimanan Nabi Nuh alaihissalam. Teruslah berdakwah, teruslah menyebar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah Nabi lainnya.